Dan juga mohon doanya untuk para masyayikh, para alim ulama, para hadirin tamu undangan rahimakumullah. Minta bantuan doa, mudah-mudahan Ananda Hanif dan juga Ananda Faza yang mewakili Al-Mustofawiyah Palang di Omnas Provinsi bisa membawa medali emas, perak atau perunggu. Amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk siswa-siswi berprestasi baik dari MI Al-Mustofawiyah Palang, MTS Al-Mustofawiyah dan juga Madrasah Aliyah Al-Mustofawiyah Palang. Dan juga disampaikan selamat dan sukses kepada siswa-siswi yang telah diwisuda tadi. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Mustofawiyah Palang senantiasa menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat di dunia wal dunya wal akhirah, serta menjadi putra-putri kebanggaan kedua orang tua, kebanggaan seluruh dewan guru, kebanggaan seluruh masyarakat khususnya di Kecamatan Palang. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Abuya Dr. Kiai Haji Ar-Razi Hashim LCS Fil'i M.Ahum dari Jakarta. Kepada beliau Abuya Dr. Kiai Haji Ar-Razi Hashim LCS Fil'i M.Ahum dihaturkan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Ayo masih rame. Yuk kita salawat ya. Ya Nabi salam. Ayo sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ayo yang lebih semangat lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salli sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk pendiri pesantren ini,
Kiai Haji Syekh Mustafa dan zuriat-zuriatnya, para guru-gurunya, untuk para santri-santrinya terutama yang wisuda pada malam ini. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Surah yang saya hormati para kiai, khusus Kiai Mahmud dan pimpinan yayasan, pimpinan madrasah, baik aliyah, sanawiyah ataupun ibtidaiyah, dan yang saya sayangi adinda-adinda ananda yang sudah berwisuda, dan yang saya sangat hargai Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasa nih berisik begini nih. Halo. Yang punya suara. Coba dia. Biasa ya pengajian berisik ya. Coba dia pintu yang berisik. Ya mohon maaf, saya agak lemes Bapak Ibu. Ternyata cabenya orang Palang lebih pedas dari orang Padang. Saya orang Padang, orang Minangkabau. Dapat istri tiang Palang. Orang Jawa kalau nulis do ya, itu kan DL. Jadi ada Palang, ada apa? Padang. Jadi bahasa Jawa Padang artinya apa Bapak Ibu? Terang. Saya terang loh Bu. Bapak Ibu, semoga hati kita terang, amin ya Allah. Tadi Pak Isya, badan saya menggigit. Ternyata harus ada yang dibuang. Langsung sukses. Perut saya langsung dibersihkan oleh cabenya Palang ya. Itu cabai apa tuh? Cabai setan ya. Ya. Baik Bapak Ibu yang bukan Allah. Pesantren ini sebenarnya punya sejarah panjang. Ya. Secara sanad, saya kalau cerita macam-macamnya saya tidak paham. Tapi kalau dilihat dari pendiri atau orang yang menginisiasi ma'had ini, Mbah Yai Mustafa, benar ya? Mbah Yai Mustafa ini kan masih dapat masa Syekhana Khalil Bangkalan. Tahu Syekhana Khalil? Semasa juga dengan Mbah Yai Maksum. Mbah Yai Maksum ini punya murid di Mekah. Orang kita sudah lahir, namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Orang kampung saya. Al-Fadani Padang. Mungkin nanti di sini perlu dibuat Al-Palangi. Ya. Palang itu bahasa Indonesia Palang sama ya. Betul. Hatinya jangan dipalang ya. Mbah Yai Mustafa itu berarti terhubung ilmunya kepada Syekhana Khalil, Syekh Kiai Maksum, dan mereka terhubung kepada ulama-ulama yang ada di Mekah. Di Syekhana Khalil ini masih dapat ketemu dengan Nawawi Al-Bani Al-Makki, orang tem tapi jadi ulama di Mekah. Syekh Nawawi ini dia nulis kitab banyak. Salah satunya syarah kitab Sulam Taufik. Ini yang aliyah apa sanawiyah belajar Sulam Taufik? Sanawiyah. Wah itu kitab berat itu. Diajarin di sanawiyah ya. Tuh dahsyatnya pesantren Ahlus Sunnah di Pulau Jawa. Kitab yang canggih begitu diajarkan di sanawiyah.
Tapi akibatnya anak sanawiyah nggak ngerti isinya. Syekh Nawawi Al-Bantani diperkirakan lahirnya tahun, coba ingat-ingat deh, 1815 di Banten, di Tanara, Banten. Syekh Nawawi 15 berangkat Mekah. Di Mekah ada ulama yang sangat dekat, Al-Habib Abdullah Husain dan Al-Habib Aidrus Al-Habsyi. Beliaulah yang mengarang, itu judulnya Sulam Taufik. Sekarang itu namanya Sulam Taufik. Tidak, tidak. Maka kalau ini kita mau secara ilmu tidak. Jadi ada yang merangkap ini dikit luar biasa. Syekh Nawawi yang perkiraan bertemu beliau di Mekah atau di Yaman, beliau kemudian menulis syarahnya. Nah, itulah yang diajar di kitab-kitab pesantren. Lalu siapakah yang mengarang kitab ini sebenarnya? Tadi namanya siapa? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Yang sadar Ba'alawi. Kenapa kita sampai pakai ketulusan tinggian ilmu Nusantara? Disebutkan oleh Habib Al-Habsyi, Habib Abdullah Husain bin Tahir punya murid setiap hari 3 ada. Coba ada nggak wiridannya tiap hari sekencang ini? Ini rahasianya kenapa subahnya itu kitab, tapi kitab beliau yang diajarkan. Beliau setiap hari baca la ilaha illallah 25.000 kali. Guru, ada nggak? Ayo guru yang ngajarin sulam ya seumur hidup dicoba. Ingin mewarisi kerohanian si sang imam ini, kita coba ikuti juga cara beramalnya. Nggak sanggup 25.000 ya 1.000, nggak sanggup 1.000 ya 100, nggak sanggup 100 ya 10. Nggak sanggup kita sholatin nanti ya. Berapa zikir la ilaha illallahnya setiap hari? 25.000. Belum lagi sholawatnya. Ada lagi tambahan, dia punya zikir bacaannya ya Allah, ya Allah. Ini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Apa zikirnya? Ya Allah. Ya Allah dia baca sama 25.000 setiap hari. Sholawat 25.000 setiap hari. Sholawatnya sallallahu ala Muhammad. Begitu dia bersolawat setiap hari. Akhirnya wajar karena beliau orang yang tulus, kitabnya masih bertahan sampai hari ini. Maksud saya apa, Bapak Ibu, para kiai, para asatidz, masyayikh? Bukan ingin menggurui. Dulu Imam Malik nulis kitab judulnya Muwatta, Al-Muwatta. Apa kata orang? Malik, kamu nulis kitab? Orang udah banyak nulis kitab seperti itu. Kan juga nggak dibaca orang. Apa jawaban Imam Malik? Wa ma lillahi baqiyah. Suatu kitab, satu buku, satu ma'had, satu pesantren yang dibuat karena Allah pasti bertahan. Pasti bertahan. Maka saya berdoa, berharap semoga para kiai, para asatidz, para guru di sini bersatu dalam kalimah la ilaha illallah sehingga mengajarnya lillah. Guru gajinya nggak banyak, tapi berkahnya yang banyak. Benar para ustadz, para kiai, benar ya? Gaji nggak banyak, berkah yang banyak. Disitulah kita tahu bahwa rezeki beda dengan gaji. Rezeki beda dengan gaji. Ada orang bekerja ngajar karena rezeki. Ada orang bekerja karena Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Itu dua hal yang berbeda. Ya,
apapun kerjaan kita, apapun yang kita buat, kalau berbuatnya karena Allah yang berrezeki, disitulah itu rezeki dibukakan dari mana saja. Sir pesantren, rahasia pesantren. Di mana rahasia pesantren? Dari dulu saya ketemu para kiai sampai sekarang, hampir semua kiai sepuh mengatakan pesantren itu bukan bangunan. Pesantren itu sirnya ada pada guru, ada pada ilmu, ada pada amal. Ketiga ada. Guru, ilmu, amal. Udah cabang-cabangnya yang lain. Dan seorang guru akan diuji. Dulu saya sering merasa sesuatu kalau ngajar. Kalau nggak ada saya tidak jadi. Ya, kalau di pesantren dulu. Ya, kalau nggak saya ngajar nih santri nggak pinter ini. Ada perasaan begitu, itu bukan lagi namanya syekhun mutawadhi'un, orang yang tawadu. Sudah mengambil salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang berbahaya. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi mengajari murid-muridnya agar murid-muridnya tidak melakukan itu. Dulu Imam Ghazali ini bukan orang Arab asli. Beliau ini yatim piatu, dititip oleh ayahnya kepada seorang ahli zuhud. Ayahnya meninggal, maka orang zuhud itu merawatnya. Dirawatlah Imam Ghazali dan saudaranya Ahmad. Sampailah habis warisan dari Imam Ghazali. Apa kata orang yang zuhud ini? Wahai Muhammad Al-Ghazali, wahai Ahmad Al-Ghazali, dua. Wasiat ayahmu telah aku tunaikan. Sekarang warisanmu sudah tidak ada. Tapi di Naisapur ada satu kota di bawah Uzbek. Ini kan Mbah Yai Mustafa dan banyak orang Palang ini keturunan Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Benar ya? Bani apa namanya? Bani Mustafa, Bani Fulan. Ini zuriat beliau. Ada satu kota namanya Samarkand, selatannya ditarik ke bawah, ada satu negeri Persia, nama kotanya Naisapur. Disitulah Imam Ghazali. Ini wong Palang ini kalau dilihat, tiang Palang kok wong Palang. Dua-duanya sohe ya. Itu kalau dilihat wajahnya, itu ada wajah-wajah orang sononya. Cuma agak gelap dikit gitu ya. Orang sono ngomongnya bukan Arab Pak. Ngomongnya pakai bahasa Tajikistan. Saya udah pernah ke sana. Tahun 2019 saya diizinkan Allah berkunjung ke kampungnya Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Sampai di Palang orang ganti istilahnya, lakopnya Mbah Ibrahim Asmoro. Saya kira asmara-asmaraan ya. Cita-citaan, ternyata Asmoro itu kependekan dari As-Samarqandi. Imam Ghazali pernah ke sana, tapi beliau lebih banyak di Persia dan Baghdad. Sampailah wasiat, apa kata gurunya? Kata guru yang zuhud, Ghazali, saya akan kirim engkau kepada seorang ulama namanya Abul Ma'ali Al-Juwaini di Naisapur. Berangkatlah Imam Ghazali ke sana. Seperti dulu Mbah Yai Mustafa berangkat ke Lasem, ke Bangkalan. Berangkat. Nah inilah sunnah santri. Mesti dia berangkat pisah dari orang tuanya beberapa saat. Maka saya mengharapkan pesantren ini kembali berjaya lagi dengan ayah santri yang baik. Ya, semoga nanti terwujud. Imam Ghazali dan saudaranya Ahmad berangkat. Ternyata di antara murid Abul Ma'ali Al-Juwaini
Imam Ghazali lah yang paling cerdas. Umurnya masih muda, dia sudah menulis. Ketahuan oleh Imam Juwaini, apa kata Juwaini? Belum diizinkan nulis. Hal taj'aluni mayyita. Apakah kamu menganggapku mati, wahai Ghazali? Aku belum suruh engkau menulis, engkau telah menulis. Akhirnya Imam Ghazali berhenti menulis, menunggu gurunya Al-Juwaini mengizinkan dan wafat. Wafat gurunya, dia pindah ke Baghdad. Disitulah Ghazali debat dengan siapa saja. Dia kalahkan siapa saja. Karena dia mengalahkan siapa saja, bergelarlah dia Hujjatul Islam. Imam Ghazali sudah mengalahkan banyak orang. Capek juga. Orang pintar itu kesepian, Bapak Ibu. Orang pintar kesepian. Imam Ghazali karena kesepian, beliau kemudian merasa gelisah. Dalam kegelisahannya muncullah pertanyaan tentang apa masalah diriku. Sampai-sampailah beliau ini tidak bisa berbicara hampir setengah bulan. Dipanggillah oleh raja semua dokter yang canggih, tapi tidak ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Tiba-tiba ada satu orang dokter datang. Dokternya nggak dikenal. Apakah dokter ini? Ghazali, kamu orang pintar, tapi obatmu tidak ada di sini. Obatmu ada di negeri Syam. Tinggalkan semua kepintaranmu, semua gelar-gelarmu, gelar kiaimu, gelar pintarmu, gelar hebatmu, gelar gusmu. Tinggalkan itu semua, berangkat. Imam Ghazali itu udah ulama besar, sudah ngarang kitab banyak, masih berburu cari mursyid. Sampailah ia ketemu guru mursyidnya, namanya Syekh Al-Imam Abu Ali Al-Farmadi. Siapa namanya? Abu Ali Al-Farmadi. Semenjak saat itulah Imam Ghazali nulis kitab yang dipakai di pesantren, judulnya Ihya Ulumuddin. Masih ada ngaji Ihya di sini? Masih. Alhamdulillah. Yang basic Hidayatul Hidayah. Hidayatul Hidayah. Dulu di ada ulama yang beberapa saat di sana, Sayyid Murtada Az-Zabidi. Siapa namanya? Sayyid Murtada Az-Zabidi. Orang Yaman, melanglang buana ke Makkah, terakhir ke Mesir. Sayyid Murtada Az-Zabidi, guru daripada Syekh Abdul Salim Bani, Muhammad Arsyad Al-Banjari, orang Banjar. Saya baru dari sana. Dan juga diperkirakan Syekh Nawawi semasa dengannya. Nah, Syekh Nawawi dapat ilmu juga thariqahnya Imam Al-Ghazali dari jalur Sayyid Murtada Az-Zabidi, ya, dalam murid-muridnya. Itulah sebabnya kenapa di pesantren-pesantren Ahlus Sunnah kita, terutama di Pulau Jawa, diajarkan kitab Ihya, diajarkan kitab Hidayatul Hidayah. Sedangkan tadi diajarkan kitab Sulamut Taufik. Ya. Pada suatu masa ada seorang syekh, ya, namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Pernah dengar? Syekh Ahmad Khatib Sambas ini gurunya Syekhana Khalil. Syekh Ahmad Khatib Sambas ini berangkat juga ke Mekah, mengambil ilmu zikir di sana. Dia belajar dua thariqah, satu thariqah Naqsyabandi, satu thariqah Qadiri. Dua thariqah, ya, Naqsyabandiyah, Qadiriyah. Tapi dia mendahulukan Qadiriyah karena Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Al-Ghaus, wali besar. Zikir keras dulu.
Syekh Ahmad Khatib Sambas mengajar di Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais kalau orang haji lama paham. Di depan Masjidil Haram, di situ ada tempatnya Jabal Abi. Orang tanah Liu, tanah Jawa, Madura, Lombok, Banjar, itu banyak yang tinggal di sana. Terakhir guru saya dari Banjar namanya Guru Wildan, Syekh Wildan, tinggal di sana di Zawiyah namanya Zawiyah Naqsyabandiyah. Apa nama Zawiyahnya? Zawiyah Naqsyabandiyah. Di situlah mereka belajar zikir. Tata cara zikir inilah yang dibawa ke Pulau Jawa, dibawa kemana-mana. Dan salah satu zikirnya zikir dengan keras. La ilaha illallah. Maka coba lihat pesantren-pesantren ahli sunnah wal jamaah tidak ada yang mempermasalahkan zikir la ilaha illallah dengan mengangkat suara. Ada nggak? Ya. Kali kawan saya nanya ke guru kita, apa kata dia? Iya, Allah kan nggak tuli, nggak budek. Kenapa Allah diteriak-teriakin? Itu pertanyaan siapa? Ini teman. Di sini kalau tahlil kencang nggak? La illallah kencang. Oh masih kencang tuh. Allah tuli atau enggak? Enggak. Terus kenapa kita zikir kencang-kencang? Yang tuli Allah apa kita? Guru saya dulu langsung pukul dadanya. Bukan Allah yang tuli. Yang tuli ini dadamu yang tuli, hatimu yang tuli. Ternyata amal ini diambil oleh ulama dari sebuah riwayat. Dulu Sayyidina Umar pernah berkalam kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, itu ada orang zikir keras-keras, itu orang riya itu kali ya. Tahu riya ya? Riya itu beramal karena ingin dilihat. Jadi kalau kita punya amal pengen dilihat namanya riya. Kalau berilmu pengen dilihat namanya sombong. Itu beda tipis. Ilmu pengen nonjol namanya sombong. Ini hati-hati yang juara-juara tadi ya. Amal pengen dilihat namanya riya. Itu obatnya cuma la ilaha illallah. Obatnya cuma la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Enggak begitu wahai Umar. Uzkurullah hatta yakulul munafiqun mura'un. Di riwayat lain majnun. Sebutlah nama Allah sampai orang-orang mengira, orang-orang munafik mengira kamu itu riya atau gila. Ya? Riya ataupun gila. Ya? Benar ya kalau kita zikir keras-keras sungguh gila sama orang. Gila. Selamat orang gila. Ya? Asik jadi orang gila. Tuhan gila kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang gila main game, ada gila makan, ada gila nangkep ikan, ya. Ya. Ada gila duit. Intinya duit sebenarnya. Ada masa nanti duit nggak bisa dimakan. Orang nggak ada jual makanan. Duit nggak laku pada nanti. Pesantren ini saya menceritakan tadi itu sama lah seperti pesantren lain. Kitab-kitab yang diajarkan tidak diajarkan begitu saja, tapi ada sejarahnya, ada asbabnya. Ya. Saya dengar anak sanawiyah udah belajar alfiyah ya, benar? Sanawiyah udah belajar alfiyah, canggih sekali. Ini saya punya cerita tentang alfiyah. Kita punya guru di Libanon namanya Syekh Amin Salim Al-Qurdi. Syekh Amin masih muda. Syekh Amin Salim Al-Qurdi ini punya guru orang Syiah, tapi sudah tobat jadi ahlus sunnah. Namanya Syekh Husain Usairan. Siapa namanya? Syekh Husain Usairan. Syekh Husain Usairan itu sebelum belajar alfiyah dia punya cerita unik masalah ijurumiyah, alfiyah dan tahlil. Jadi dia itu di kota Beirut melihat di masjid
Ada orang-orang tarekat Naqsyabandi zikir la ilaha illallah, kepalanya gerak-gerak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu. Benar ya? Benar, kalau zikir kepala gerak. Dibuat-buat atau begitu aja? Begitu aja. Maka Imam Al-Barkawi mengatakan gerakan kepala saat berzikir la ilaha illallah itu tidaklah bid'ah. Justru jika menguatkan makna itu sangat dianjurkan. Labak sedih, gak masalah. Syekh Husain Nusairon waktu itu masih Syiah, orang Syiah ini kita Sayyidina Ali melebihi yang lain. Suka ngejek orang tarekat ini. Dia lihat di masjid ada orang zikir, masuklah dia ke masjid. Masuk ke masjid, dia duduk di tengah orang berzikir. Orang zikir itu Bapak Ibu ada nur di dalam zikirnya. Nur ini seperti samudra, seperti air. Dia bisa menghanyutkan orang, bisa menyilaukan orang. Niat daripada Nusairon ingin mengolok-olok orang berzikir. Apa yang dia lakukan? Dia lihat kepala orang gerak-gerak, dia gerak-gerak juga. La ilaha illallah, begitu, la ilaha. Yang ketiga kali matanya terpejam karena matanya kedip, tapi tidak terbuka lagi. Di dalam matanya merem begitu, Allah Subhanahu wa taala kasih dia pelajaran. Dia melihat dirinya mati. Dia dipanggil oleh malaikat maut, ditanya oleh Munkar Nakir, dibangkitkan di padang mahsyar. Terus sampai ke Sirat. Sampai di Sirat jatuh. Sampai di Sirat jatuh. Saat jatuh dia sadar, matanya itu buka lagi. Ternyata orang baru selesai baca la ilaha illallah. Perjalanan dari alam kubur kepada mahsyar itu panjang. Pada mahsyar ke mizan hisab itu panjang. Sampai ke Sirat panjangnya bukan main. Tapi ditempuh oleh beliau dalam sesaat dalam zikirnya. Ruhnya dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ dia nangis. Semua orang nggak ada yang nangis, dia doang yang nangis. Maka datanglah dia kepada pemimpin ahli zikir di situ, minta maaf, Tuan Syekh, Pak Yai, tolong maafkan saya. Saya ingin tobat daripada akidah saya yang sesat. Saya ingin bertobat dari ngejek orang berzikir. Lalu dia bertanya, wahai Tuan Guru, Pak Kiai, ya kalau sana Syekh, Tuan Syekh, bimbinglah saya. Ingin belajar hadis. Kata syekhnya, oke, kamu boleh belajar hadis, tapi belajar dulu alfiyah. Belajar dulu alfiyah. Harus hafal. Nah, dulu orang ulama dulu mesti hafal dulu, boleh ngaji hadis. Setelah itu disuruhlah Syekh Husain Nusairon menghafal. Dia bekerja pagi sampai sore. Apa kata gurunya? Setiap sore kamu datang ke tempatku, hafalkan 2 bait, 2 bait, 2 bait. Setoran. Setiap hari dia bekerja, pakai sepeda, dulu pakai sepeda ontel. Ya, sebelum berangkat dia baca 2 bait, dia hafal. Nanti dia kerja, pulang sore, dia ulang-ulang, nanti dia setor ke Tuan Syekh. Sampailah 6 hafal ya alfiyah. Nah, ini tips kalau mau hafal alfiyah. Kalau masih mau, kalau nggak mau udah ganti. Sekarang orang udah nggak mau belajar alfiyah lagi. Ya. Ganti dengan metode ini, metode itu. Ya boleh-boleh aja. Tapi sebaiknya turos ulama kita jaga. Nggak hafal semua, hafal 100 lah ya. Nggak hafal 100, hafal 10. Sampai Ibnu Malik 2 baris seperti itu. Akhirnya Syekh Husain Nusairon menjadi ulama besar. Setiap hari pulang kerja dia ngaji hadis. Dan bertemulah seorang syekh namanya Syekh Yusuf An-Nabhani.
Siapa nama syekhnya? Yusuf An-Nabahani. Syekh Nus An-Nabahani kitabnya dikali pesan untuk menjawab pertanyaan kelompok-kelompok ekstrim. Tahu ekstrim? Kelompok apa ya? Kelompok apa? Kelompok selawatan, bid'ahin tahlilan, kelompok apa namanya? Ya. Kalau Syekh Ali Jum'ah di Mesir bilang Nabita. Kalau kita namanya apa di sini? Waduh, keluar juga istilahnya. Saya nggak sebut ya. Syekh Yusuf An-Nabahani, beliau seorang qadhi, Pak Hakim. Di musim dingin atau musim panas tertentu, dia istirahat dari Lebanon berangkat ke Mekah atau Madinah, mengamalkan zikir-zikir, salah satunya kitab Dalail. Di sini ada yang baca Dalail? Masih ada yang ngamalin Dalail nggak? Dulu Pak Yai Mustafa pengamal itu, karena murid-murid Syekhana Khalil dan Pak Yai Maksum tahu amalan ini. Ahlul Quran dari dulu selesai ngaji Quran diijazahkan Dalailul Khairat. Supaya apa? Supaya setelah khatam Quran dia pun khatam salawat. Itu kitab Dalail. Jika ingin pesantren ini harum kembali, mau harum kembali nggak? Saya menyarankan para kiai dan santrinya mengamalkan kitab Dalail. Mau nggak? Mau ngamalin? Mulai sholawat. Kita doa itu belum tentu nyampe, tapi kalau sholawat langsung diberikan rahmat. Kalau rahmat Allah tidak pisah dari sifat Allah. Rahmat itu sifatnya dan sifat ada pada zatnya. Maka orang-orang yang bersolawat langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kiai-kiai yang bersolawat, saya perhatikan pesantrennya harum dengan ilmu, harum dengan santri, harum dengan prestasi. Ya, coba diamalkan lagi nanti solawat. Solawat Dalail al Khairat. Nanti ambil ijazahnya kemana? Ke Rembang, ke Sarang, ke Purworejo, ke Magelang. Ya. Dulu orang ngambil sanatnya ke sana. Saya pun ngambil sanat ke sana. Ngambil sanat kita ke sana. Ngambil ijazah. Cuma di sana ijazahnya berat, pakai puasa. Kalau saya tanpa puasa, Pak. Mau yang puasa apa enggak? Pakai puasa apa enggak? Tanpa puasa ya? Amalin aja. Dalail. Kita baru pulang dari Banjar, ternyata ada seorang wali masyhur di sana. Namanya Abah Guru Sekumpul, Syekh Muhammad Zaini. Pernah dengar? Cari di YouTube tuh ketemu tuh Abah Guru Sekumpul. Amalan wajibnya Quran Dalail, Quran Dalail, Quran Dalail tahlil. Nah itu aja. Sekarang tempatnya, majelisnya, Masya Allah. Beliau sudah wafat, tapi kalau orang sholawatan masih banyak. Kalau haul itu berkilo-kilo nggak bisa kita jalan. Tempatnya di sini itu sampai ke apa tuh? Ya sampai ke Bakom Bahar Semoro itu ramai terus. Apa sir beliau? Selain ma'rifatullah yang ia punya, wiridnya Quran, Dalail, tahlil. Quran, Dalail, tahlil itu aja. Mau ngamalin nggak? Ya. Terutama guru-guru dan santri. Ya. Kita ini mohon maaf, kadang-kadang sibuk memikirkan, mohon maaf ya, saya nggak tahu karena saya jarang pulang ke sini. Sering mikirin bangunan, Pak. Jangan mikirin bangunan. Dulu Mbah Yai Maimun ngomong apa? Sirnya pesantren itu ngaji. Maka bangun pesantren, bangun pengajian. Bangun pengajian itu mesti ada kitabnya. Ada guru, mesti ada murid. Nggak usah nunggu banyak. Mulai dulu dikit-dikit, nanti ramai. Apa dulu Mbah Yai Mustafa langsung ramai? Kan enggak. Dulu Mbah Maimun langsung ramai? Kan enggak. Nggak langsung ramai kok. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu
bikin ma'had nggak langsung rame. Dimulai dari ngaji. Ini bocoran langit. Mau dengar? Pasti udah dengar hadisnya. Cuma kita ceritakan ulang. Ternyata malaikat di langit, malaikat rahmah itu tiap hari mereka muter aja kerjaannya. Malaikat nggak makan, nggak minum. Kita masih makan, masih minum. Karena malaikat itu tubuhnya tubuh cahaya. Karena dia tubuh cahaya, makanan malaikat cuma amal-amal yang membuat cahaya. Yang membuat cahaya itu minimal dua. Satu taklim, yang kedua zikir. Satu taklim, yang kedua zikir. Maka disebutkan dalam hadis Nabi, inna lillahi malaikatan tawafin yaltamisuna majalis zikr. Allah itu memiliki malaikat yang tugasnya bukan ngapa-ngapain. Tugasnya cuma satu, memburu ahli zikir, menghubungi tempat orang taklim. Jadi sadar atau tidak, kelas-kelas kita sehari dihadiri malaikat-malaikat. Gak berasa ya? Gak terasa? Karena ngajinya gak pakai adab. Orang ngaji dulu pakai syahadat, istighfar, fatihah. Fatihah dulu mu'alifnya. Jangan kayak guru-guru sekarang yang umum. Bukan langsung buka. Kiai-kiai kita dulu di fatihah dulu mu'alifnya. Ya, tawasulan dulu. Itu jangan lupa itu. Kalau bagi kita udah separuh-separuh wajib sudah. Gak wajib sih, tapi separuh-separuh wajib. Kenapa? Kitab ini benda mati. Yang ngarang sudah wafat, tapi ruhnya masih ada. Jika kita kirimkan Fatihah kepadanya, ruhnya akan mengimdad kepada kita. Imdad atau fuyud akan mengalir keberkahan nur ilmunya kepada kita. Inilah yang disebut dengan ilmu mauhibah atau ilmu laduni atau futuhi. Dia baca 2, pahamnya 5. Itu namanya futuh. Nggak pernah ngaji-ngaji, ngerti. Nah, itu namanya laduni. Beda futuh dengan laduni. Tapi nggak pernah ngaji-ngaji, terus pengen laduni aja. Ya, ngayal. Kalau pengen laduni ada caranya. Ya, ngikutin Rasulullah dulu. Rasulullah suka nyepi. Nggak makan yang haram, pikiran gak banyak, hanya ingat Allah. Bisa. Siapa yang berani begitu? Gak banyak. Jadi ketika kita ngaji, itu banyak malaikat yang mengitari. Dan malaikat itu menghubungi malaikat yang lain. Malaikat yang grup yang ini menghubungi malaikat yang lain. Semakin banyak malaikat yang datang, semakin banyak juga makhluk-makhluk manusia yang sifatnya sudah mirip malaikat datang. Kenapa pengajian-pengajian ramai? Dari mana-mana ramai datang. Kalau abah guru kumpul atau guru-guru besar kita ngajar. Bapak Ibu, kalau lagi taklim makan nggak? Nggak ya? Paling udut ya? Gak makan, gak minum, benar gak? Itu udah mirip-mirip malaikat tuh. Tidur gak kalau ngaji? Seharusnya gak. Yang tidak tidur, gak makan, gak minum itu malaikat. Maka orang-orang yang mengurangi makannya karena dia asik ngaji, kurangi tidurnya karena ingin dapat ilmu, orang-orang ini sedikit mendapatkan pancaran sifat malaikat. Imam Suyuti dulu mengatakan, al-ilmu bita'allumi, ilmu itu ya harus berguru, harus ngaji, harus mutola'ah, bukan dengan mengatakan, coba kalau saya ngaji, ya? Coba kalau saya dulu nyantri, coba kalau saya dulu mutola'ah. Enggak, ilmu enggak pakai coba-coba. Ilmu itu langsung praktek. Nah, itu yang paling penting tuh. Maka guru-guru yang taklim, coba lihat guru-guru kita kalau taklim, nggak sempat makan minum. Kalam-kalamnya menjadi kutul malaikah, menjadi makanannya para malaikat.
Jadi malaikat itu makanannya bukan minum ini. Minuman malaikat adalah zikir sholawat. Makan malaikat adalah baca Quran dan majelis-majelis zikir. Itu kan. Orang-orang yang menghadiri majelis, ini enggak, Bapak Ibu nggak lihat kan ada malaikat di atas? Kalau lihat kabur. Ya, satu kali ada sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu kecapean, maka ia mampirlah di bawah pohon. Lalu dia ingin tanya, oh itu diikat berkunci, nggak ditaruh. Dia baca Quran. Jadi orang ini kalau istirahat baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi asik baca Quran. Tiba-tiba ada awan turun. Dulu di masa sahabat hal begini zahir. Awannya turun. Akhirnya ontanya lari. Besok-besok dia ngadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku waktu safar di perjalanan lagi baca Quran di bawah pohon, ontanya lari. Awan turun. Apa kata Nabi? Itu malaikat rahmat. Itu malaikat rahmat. Dan perlu diketahui, malaikat ngaji, malaikat zikir, malaikat sholawat, walaupun namanya rahmat, tapi dia ada perbedaan. Kalau ngaji dan ngaji Quran, ngaji ta'lim, itu yang muncul namanya malaikat kiramun katibin. Guru, dia baca kitab, paham, tapi sadar dia paham, itu yang mengilham adalah malaikat, namanya kiram katibin. Coba mau guru kita, pernah kita, apa, tapi juga pernah, seringnya, itu dikit kiramun katibin. Jangan, wah, uang. Nggak biasa. Oleh karena itu, kalau ngaji nih guru kalau mau kirim Fatihah untuk malaikat roh ke TV, ilaruhi sadatinal malak kiramin katibin al-Fatihah sendiri. Nanti coba rasakan, ya. Coba rasakan akan muncul pemahaman-pemahaman yang unik. Tetap harus mutolaah malamnya. Ya, ntar besok kirimin Fatihah aja buat kiramun katibin. Nggak usah mutolaah. Apa yang terjadi? Santrinya lebih pintar daripada gurunya. Sekali terlihat hati itu semangat. Enggak ada, jangan sulit terjadi. Mendoakan semoga doanya guru, doanya para yang tetap terjadi. Terakhir yang mau saya sampaikan. Tadi menyebutkan zikirnya misalnya itu pada guru taklim amal. Maka dah tawaf fil ilm dan tawadu ilmu wahda. Kalau ngajar kita harus maju, tapi ilmu kita boleh batu. Kalau orang tahu dalam alim tidak ada guru mengajar. Arahnya tidak dari seperti jadi santri nginep, sore baca kitab, malam ngaji kitab, itu terus muter. Itu malaikat akan datang. Kalau malaikat sudah datang, itu malaikat akan bisikkan kepada orang yang di mana. Kalau isinya dari Jakarta, dari Bandar, dari Lombok, itu baik. Tapi kalau aktivitas tidak ada, nggak akan ada ya. Yang paling alam dan sekitar. Karena di Samsan itu kan pelosoknya kan ada tahu dari Aceh, tahu dari Malaysia. Siapa yang memberikan mereka? Lewat malaikat kiram dibinta. Malaikat rahmat. Karena atas itu. Maka ragawati, ragu, rasatis. Kalau buat taklim lah ya, muridnya cuma 3. Siapa mau ngaji kitab ayo di. Saya di pesantren begitu. Ada orang mengaji kitab kita buka taklim. Buka taklim. Maka kemana-mana biasanya saya ngaji kitab. Malam ini aslinya request kitab. Cuma saya lihat banyak yang bukan santri, ya, atau pernah nyantri tapi dulu sama kita. Maka kita cuma menceritakan saja kenapa dulu belajar kitab ini, kitab itu sejarahnya panjang. Bapak Ibu yang bukan Allah, sir ini tolong dijaga. Guru, alim dan mengamalkannya. Setelah ini nanti akan mengamali arwah pesantren Al-Mustafawiyah. Adapun perbedaan, jika orang beda
Jahil beda. Azab. Pertanyaan Imam Yahudi. Ulama. Kalau yang itu lebih ikhtilafat kurang enggak. Gafu ulama ummati rahmah. Abu Yazid mengatakan begitu. Jika yang berbeda itu ulama, guru-guru, iya harus warahmah. Ya, semua beda dari santri, bahasa indah seperti kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk semua guru, untuk semua santri, dan terutama para pendiri. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Amin. Ya. Barang itu yang dapat saya. Mohon maaf tidak dapat panjang, karena ini memang lah. Badan sudah mulai menggigil. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah, yang hadir dapat rahmat dari Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.